Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 Desember 2021 dengan judul Kita Dihadapkan Kepada Bapa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Allah bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 3 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ungkapan barang siapa menang menunjukkan bahwa ada sesuatu untuk dimenangkan bagi masing-masing kita. Orang yang menang itu akan dipakaikan dengan pakaian putih kebenaran Kristus, dan tentang sang pemenang ada tertulis, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Oh, betapa suatu kesempatan istimewa menjadi seorang pemenang dan memiliki kesempatan bahwa nama kita dihadapkan kepada Bapa oleh Juru Selamat sendiri. Betapa indah jaminan yang terkandung dalam perjanjian ini. Dorongan besar apakah yang dapat ditawarkan kepada kita untuk dapat menjadi putra-putri Allah? Siapakah yang akan memakai seluruh perlengkapan senjata itu? Siapakah yang akan terdaftar di bawah panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu? Pencerahan ilahi dapat terjadi pada setiap anak Allah yang berjuang dan dicobai, agar dia tidak perlu jatuh dalam peperangan dengan kuasa kegelapan itu, melainkan menjadi seorang pemenang dalam setiap peperangan. Jubah kebenaran Kristus yang tanpa noda itu dipakaikan kepada anak-anak Allah yang diuji, dicobai, namun tetap setia. Nama mereka dipelihara dalam kitab kehidupan anak domba itu, terdaftar di antara mereka yang setia dalam segala zaman. Mereka telah melawan segala tipu daya sang penipu itu. Mereka juga tidak berbalik dari kesetiaan mereka dengan adanya auman naga itu. Sekarang mereka selamat untuk selama-lamanya dari sang penggoda itu. Umat sisa itu bukan saja diampuni dan diterima, melainkan dihormati. Serban tahir dikenakan pada kepalanya. Mereka itu menjadi seperti raja dan imam bagi Allah. Sedangkan setan sedang mendesakkan segala tuduhannya dan berusaha hendak membinasakan rombongan ini. Para malaikat suci yang tidak kelihatan sedang berjalan ke sana kemari, menaruh di atas mereka materai Allah yang hidup. Inilah mereka yang berdiri di atas bukit Zaitun bersama anak domba itu, dengan nama Bapa tertulis di dahinya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih
Oleh karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat bagi kami untuk melakukan segala aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan kepada kami. Jubah kebenaran Kristus yang tanpa noda itu dipakaikan kepada anak-anak Allah yang diuji, dicobai, namun tetap setia. Nama mereka dipelihara dalam kitab kehidupan anak domba itu, terdaftar di antara mereka yang setia dalam segala zaman. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga di dalam mengambil sebuah keputusan. Biarlah keputusan dan kebijakan yang mereka buat hanya untuk semata-mata menjadi kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan sukacita akan menyertai mereka di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa yang sedang menikmati masa liburan dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan, terlebih sukacita bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh, kokoh untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.